Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan juga anak-anakku, selamat berjumpa pada saat ini dalam Selamat Berefleksi di kali ini di Minggu Palmarum. Saya berada di lokasi yang nyaman di satu tempat di GKP Kampung Sawah, yaitu kursi di mana biasanya banyak warga jemaat dan juga semua pelayan-pelayan di jemaat berinteraksi satu dengan yang lain, yaitu kursi yang ada di bagian pendopo di GKP Kampung Sawah. Sebuah tempat yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua, karena di tempat inilah kita biasa minum kopi bersama-sama, minum teh bersama-sama, menikmati kebersamaan, dan saling bercakap-cakap, bertegur sapa satu dengan yang lain. Dan tentu saja hal itu yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan tentunya bagi kita sekalian. Begitu bukan Bapak Ibu? Nah, bicara mengenai sukacita dan kebahagiaan, ya, ada begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang unik dan istimewa tentang bagaimana menjadi orang-orang yang bersukacita. Bagaimana supaya bisa bahagia di dalam hidup ini. Kalau kita ditanya, apa sih kuncinya untuk bisa hidup dengan bahagia? Biasanya orang akan menaruh standar-standar tertentu di dalam hidupnya untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang bahagia. Orang baru bisa berbahagia kalau dia memiliki uang yang banyak, memiliki tubuh yang selalu sehat, tidak pernah sakit. Dia diberikan kuasa dan tanggung jawab yang besar di berbagai bidang-bidang tertentu. Dia menjadi pejabat di mana-mana. Dia berhasil mencapai ini itu, punya standar pendidikan yang sangat tinggi, punya pekerjaan yang gajinya besar. Hidupnya seakan-akan tanpa masalah dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya punya satu bagian Alkitab untuk kita renungkan bersama-sama mengenai kebahagiaan. Nah, ternyata Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, memiliki sudut pandang yang menarik tentang siapa saja orang-orang di dunia ini yang sebenarnya disebut berbahagia. Ya, dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sabda Bahagia atau Ucapan Bahagia. Di situ kita melihat bagaimana dalam ajarannya Tuhan Yesus justru menyasar bahwa orang-orang yang bahagia itu justru adalah orang-orang yang berduka cita. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang butuh dihiburkan. Orang-orang yang dia mungkin harus ditindas ataupun dianiaya karena kebenaran. Orang-orang yang membawa damai, perdamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Dan karena itu dia harus memikul salib. Orang-orang yang berbahagia yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius justru adalah orang-orang yang kita nggak mau sebenarnya selama ini menjadi seperti mereka. Mana mau kita menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang berduka cita, menjadi orang yang berkorban bagi orang lain. Pasti tidak mudah ya menjadi orang-orang yang dipanggil untuk seperti itu. Tapi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kebahagiaan yang justru hadir pada orang-orang seperti itu. Nah, Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan anak-anakku, bicara soal diakonia. Diakonia itu biasanya UUB, ya, ujung-ujungnya beri, ujung-ujungnya memberikan, mempersembahkan. Kalau kita bicara soal memberi, soal mempersembahkan, ya pasti ada yang dikorbankan. Waktu, pikiran, tenaga, cinta kita, perasaan kita, hati kita, kedamaian kita, waktu tidur kita, dan juga bisa jadi juga harta kita. Mungkin kita selalu mendengar melalui khotbah-khotbah di gereja bahwa panggilannya orang Kristen itu mengasihi. Tapi ketika diminta berdiakonia,
diminta untuk memberi, diminta untuk bersama-sama bersekutu dan saling memikul beban masing-masing, siapa yang dengan sukacita dan bahagia menyambutnya? Apakah itu Bapak Ibu? Apakah itu rekan-rekan muda? Apakah anak-anak siap untuk berdiakonia? Karena sebenarnya ibu bapak, rekan-rekan muda dan juga anak-anak, ketika kita bicara soal diakonia, sebenarnya diakonia itu mau bicara soal panggilan hidup sehari-hari. Jadi berdiakonia itu bukan hanya sekadar tugas panggilan gereja, tapi sebagai gereja sebenarnya kita sudah melakukan itu dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita bekerja dengan tulus, bekerja dengan rajin, mempersembahkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, sebenarnya kita sedang berdiakonia. Jadi betapa indahnya kalau di bulan ini kita bersama-sama merenungkan makna diakonia itu. Bahwa dengan berdiakonia kita belajar untuk kembali menyelami makna kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada satupun yang kita miliki itu kepunyaan kita. Ini adalah pemberian Tuhan. Dan karena itu kita diajak juga untuk menengok kembali pada ucapan Yesus tentang sabda bahagia. Semua yang menjadi pendengar Tuhan Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang juga sedang berbeban berat. Nah sekarang kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kita juga bukan orang yang sempurna. Kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Maka alangkah bahagianya kalau gereja mau berdiakonia. Alangkah bahagianya kalau tugas diakonia itu direspon dengan sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Meskipun kita mungkin tidak memiliki sebanyak yang orang miliki. Mungkin kita tidak bisa memberi sebanyak yang orang bisa beri. Tetapi toh bukan masalah dari jumlah, melainkan dari ketulusan dan cinta serta sukacita yang ada pada diri kita. Nah bicara soal memberi dan kebahagiaan, ibu bapak, saudara, rekan-rekan muda dan anak-anakku, coba kita renungkan. Apa yang hadir dalam hati kita ketika kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dia mengutip perkataan Tuhan Yesus sendiri. Lebih berbahagia orang-orang yang memberi daripada menerima. Artinya apa? Ibu bapak, rekan-rekan dan anak-anak, kalau kita belajar untuk memberi, sebenarnya kita juga menyatakan pada diri kita bahwa kita ini cukup. Kita ini orang berpunya. Nah selama ini orang kalau bicara soal berpunya kan dia selalu diidentikan dengan kekayaan. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan kalau kita bisa memberi dan berbagi, kalau kita bisa bermurah hati, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang berpunya. Karena itu kita disebut berbahagia. Ada kebahagiaan yang hadir di dalam hati kita. Dalam menyambut panggilan itu. Panggilan Tuhan untuk peduli pada setiap orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus dalam dunia ini. Dan saya percaya bahwa itu adalah makna gereja yang sejati. Ya, gereja yang sejati, gereja yang sehat adalah gereja yang menyadari kenapa kita ada di dalam dunia ini dan untuk apa Tuhan Yesus memanggil kita di dalam dunia ini. Jelas dalam masa-masa seperti ini kita butuh untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kita mungkin berdoa pada Tuhan, minta keajaiban dan pertolongan Tuhan hadir. Tapi kita lupa bahwa kitalah alat pertolongan Tuhan itu bagi banyak orang. Jadi kalau hari ini, saat ini, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak terpanggil untuk berdiakonia, terpanggil untuk memberi, terpanggil untuk berbagi, jangan tunggu lagi, jangan tunda-tunda lagi, lakukanlah, berikanlah. Karena bisa jadi tidak ada kesempatan yang kedua. Dan semoga dengan belajar untuk menjadi orang yang ringan tangan dan mau rajin membantu, rajin berbagi, kebahagiaan itu hadir dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa lagi.